Baik, kita lanjutkan kuliah ini untuk pembahasan bagian 2 kompleksitas algoritma. Tujuan dari bagian 2 kompleksitas algoritma ini adalah yang pertama, peserta diharapkan mengenal beberapa persoalan yang lebih kompleks dibanding persoalan-persoalan yang telah kita bahas pada kuliah IF 1210. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembahasan bagian 2 ini adalah peserta memahami tentang apa yang disebut sebagai kompleksitas algoritma. Nah, di kuliah IF 1210 kita sudah mempelajari cukup banyak hal berkaitan dengan dasar-dasar pemrograman, tentang algoritma atau penyelesaian persoalan yang masuk dalam kelas persoalan atau algoritma skala kecil atau skala sederhana, dan kita juga mempelajari tentang sebuah struktur yang disebut sebagai struktur array atau struktur tabel, yang di dalamnya kemudian memerlukan berbagai macam algoritma untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan array atau tabel tersebut. Beberapa algoritma yang telah kita pelajari adalah algoritma traversal, kemudian algoritma sequential searching, algoritma untuk mencari nilai ekstrim, yaitu nilai maksimum atau minimum dari elemen-elemen yang ada dalam tabel. Kemudian kita juga sudah mempelajari algoritma sorting, baik jenis counting sort, selection sort, insertion sort maupun bubble sort. Nah, kemudian muncul persoalan seperti yang tampak pada slide ini, ya. Untuk beberapa algoritma atau beberapa penyelesaian persoalan yang kita sudah pelajari di IF 1210 di kuliah dasar pemrograman ini, kita selalu bermain-main dengan data yang ukurannya masih biasa saja, misalnya saja 10, 100, atau bahkan mungkin 1000. Tapi apa yang terjadi misalnya kalau datanya menjadi sangat-sangat besar, misalnya saja sebuah tabel dengan jumlah elemen atau banyaknya elemen 1.000.000 misalnya, atau bahkan mungkin 1 miliar, maka pemrosesan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan algoritma yang kita pelajari di kuliah-kuliah sebelumnya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, akan mendapatkan tantangan yang berat, karena memproses data 1 juta atau apalagi memproses data 1 miliar itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian belum lagi kalau seandainya persoalan yang kita harus selesaikan itu ternyata persoalan yang strukturnya tidak lagi sederhana tabel, persoalannya menjadi lebih rumit kalau kita bicara bagaimana struktur persoalannya. Contohnya saja, kalau kita bicara bagaimana memodelkan persoalan hubungan antara akun-akun yang ada di media sosial misalnya. Tentu ini struktur tree saja tidak cukup. Maksud saya struktur tabel saja tidak cukup, ya. Dia butuh struktur graf, ya. Jadi persoalan-persoalan yang lebih rumit tidak bisa kemudian diselesaikan dengan membangun struktur semacam array atau tabel. Kadang-kadang perlu tree atau graf, sehingga perlu algoritma-algoritma yang lebih advance untuk memprosesnya. Belum lagi ada cukup banyak persoalan yang pertanyaan tentang penyelesaiannya itu masih menjadi diskusi. Artinya persoalan yang ada itu belum tentu dapat diselesaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan persoalan yang diharapkan bisa diselesaikan melalui rancangan algoritma dan implementasinya dalam pemrograman. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kompleksitas algoritma. Kita coba lihat apa yang kita sudah pelajari pada materi-materi sebelumnya tentang bagaimana membangun sebuah algoritma, ya. Sebuah algoritma harus dapat menyelesaikan persoalan dengan penyelesaian yang benar, ya.
Jadi kebenaran dari penyelesaian persoalan itu menjadi kata kunci dari apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Dan ini penting ya. Namun demikian, ketika kita menghadapi persoalan yang ukurannya besar atau persoalan yang tingkat kerumitannya tinggi atau kompleks, maka kebenaran dari algoritma saja itu tidak cukup. Mengapa demikian? Karena kalau perhatian kita hanya pada kebenaran eksekusi atau kebenaran bagaimana algoritma itu berjalan dalam menyelesaikan masalah, maka untuk persoalan yang besar dan kompleks ini tentu saja akan bisa menyebabkan penyelesaian masalahnya akan berjalan dengan lambat atau bahkan sangat-sangat lambat ya. Karena itu perlu dipikirkan ya, dibutuhkan algoritma yang efisien ya. Jadi sekarang kita mulai masuk dalam dua isu. Kalau sebelumnya kita bicara hanya kebenaran dari algoritma, maka sekarang kita juga harus memperhatikan efisiensi ya dari algoritma. Apa yang disebut sebagai algoritma yang efisien? Algoritma yang efisien adalah algoritma yang secara eksekusi dia berjalan dengan cepat dan membutuhkan kapasitas memori yang rendah. Jadi dia bisa running dengan kecepatan yang cepat pada saat yang sama dia tidak membutuhkan memori yang besar ya. Dia cukup bisa berjalan pada kapasitas memori yang rendah. Nah, kecepatan dari algoritma itu dapat diukur dengan dua cara paling tidak ya. Cara yang pertama adalah waktu eksekusi program. Jadi ketika algoritma diimplementasikan dalam sebuah bahasa pemrograman, kemudian dikompilasi dan dieksekusi, maka eksekusi program tersebut itu waktunya bisa diukur dan kemudian menjadi salah satu ukuran dari kecepatan algoritma. Nah, yang jadi persoalan adalah mengukur kecepatan algoritma dan program melalui waktu eksekusi ini tergantung pada lingkungan eksekusi. Komputer dengan spesifikasi yang rendah akan menghasilkan waktu eksekusi yang rendah. Komputer dengan spesifikasi yang tinggi akan menghasilkan waktu eksekusi program yang lebih tinggi. Nah, cara lain adalah melakukan pengukuran dengan menganalisis kompleksitas dari algoritma yang nanti akan kita bahas pada beberapa slide yang berikutnya. Sebelum masuk ke ukuran kompleksitas, sebagai sebuah ilustrasi tentang bagaimana mengukur kecepatan algoritma melalui ukuran waktu eksekusi programnya, bisa dilihat di layar ada sebuah peta dan di peta ini ditunjukkan satu persoalan ya, melakukan perjalanan dari tempat yang bertanda stop ini yaitu di Swakopmund Walvis Bay ya, yang kemudian perjalanan tersebut berakhir di Maltahohe ya, di daerah yang bertanda stop ini. Sebelum kita melihat pada bagaimana perjalanan itu dilakukan, artinya memilih jalan dari peta yang ada ini, coba bayangkan dengan jalan apapun, kalau yang melakukan perjalanan itu adalah seorang bayi yang baru merangkak, dibandingkan dengan seorang dewasa atau orang tua yang berjalan secara normal, dan dibandingkan dengan pelari. Maka kalau jalur yang sama dilalui oleh tiga jenis orang ini, yang satu merangkak, yang satu berjalan, yang satu lari, maka tentu yang berlari yang akan mencapai Maltahohe dengan cepat. Ya, jadi ini tergantung siapa yang menjalankan. Ya. Coba dilihat di sisi kanan dari slide, di bagian ini, ya terlihat ada beberapa alat transportasi, ada sepeda, ada motor, dan kemudian ada mobil. Seandainya perjalanan dari Walvis Bay menuju Maltahohe, tidak peduli lewat jalur mana saja, itu dilakukan dengan menggunakan alat transportasi yang berbeda, maka tentu saja alat transportasi yang berbeda ini pun menentukan kecepatan dari perjalanan dari Walvis Bay ke Maltahohe. Nah, dua contoh ini menunjukkan bahwa sebuah eksekusi yang dalam hal ini adalah sebuah perjalanan tidak peduli
jalur yang ditempuh, asalkan dia jalurnya sama, maka sangat ditentukan oleh siapa yang menjalankan, bayi, pelari maupun orang dewasa berjalan, ataukah dengan menggunakan alat apa kita melakukan perjalanan itu. Nah, kompleksitas algoritma tidak bicara ya, tentang eksekusi dari program, yang dalam hal ini dianalogikan dengan eksekusi perjalanan dengan menggunakan sepeda, motor, atau mobil. Algoritma yang efisien adalah algoritma yang dari berbagai macam kemungkinan penyelesaian masalah, dia mencari cara penyelesaian yang paling efisien. Kalau dianalogikan dengan persoalan perjalanan dari Walvis Bay dan Malta Hohe, maka kita bisa melihat ada banyak cara, ada banyak jalur yang bisa dipakai untuk mencapai Malta Hohe dari Walvis Bay. Apakah melewati Windhoek ini misalnya, dan kemudian ke Merental, atau melalui Solitaire ini ya ke sini, atau melalui jalan-jalan lain yang semacam ini ya. Nah, kita bisa melihat bahwa pemilihan jalur ini akan menentukan kecepatan dari perjalanannya. Nah, dianalogikan dengan pemilihan jalur ini, maka analisis kompleksitas algoritma adalah memilih jalur penyelesaian yang dipandang paling cepat ya, tidak peduli terhadap siapa yang mengeksekusi atau dengan cara apa mengeksekusinya. Ya, jadi dari pilihan perjalanan itu sendiri atau dari pilihan bagaimana penyelesaian persoalan itu. Baik, untuk lebih jauh mengetahui tentang kompleksitas algoritma, bayangkan bahwa kita mempunyai sebuah tabel atau array bilangan integer, ya, terurut membesar dengan ukuran elemen sebanyak n. Nah, kita mulai beberapa exercise atau latihan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Misalnya saja, yang pertama, berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai terkecil jika n sama dengan 1? Jika n sama dengan 2, 3, atau bahkan misalnya jika n sama dengan 100, sejuta, 10 juta, dan seterusnya. Ini tentu saja membutuhkan waktu yang sama. Mengapa? Karena di sini disebut sebagai bahwa tabel kita ini adalah bilangan integer yang terurut membesar. Artinya apa? Artinya kalau jumlah elemennya 1, maka elemen pertama dan yang satu-satunya adalah elemen terkecil, sehingga langsung kita dapatkan. Atau kalau dia jumlahnya 100, maka tetap elemen pertama. Kalau jumlahnya sejuta, pun tetap elemen pertama, sehingga waktu yang diperlukan, ingat waktu di sini dalam tanda kutip ya, bukan berarti waktu eksekusi, tetapi secara logik kita bisa mengatakan ini waktunya sama antara jumlah elemen 1, 2, 3 maupun 10 juta misalnya, tetap konstan, yaitu sekali akses ke elemen array yang ke-1 kita akan dapatkan nilai yang terkecil. Pertanyaan berikutnya adalah kalau kita kemudian perlu menemukan bilangan tertentu dengan menggunakan binary search, ya, coba nanti dilihat lagi, belajar lagi bagaimana persisnya binary search itu. Tetapi saya bisa menggambarkan sekilas bahwa untuk tabel yang terurut membesar, ya, kalau kita mencari satu elemen tertentu, maka kita bandingkan dia dengan tengah-tengah tabel itu, ya, elemen di tengah tabel itu. Kalau dia ternyata yang kita cari itu lebih kecil daripada elemen yang tengah dari tabel tersebut, maka kita bisa pastikan bahwa elemennya ada di paruh pertama dari tabel. Dan seterusnya, sehingga secara rata-rata kita bisa mengatakan bahwa waktu pencarian atau waktu yang diperlukan untuk menemukan bilangan tertentu yang dengan menggunakan algoritma binary search ini adalah logaritmik.
Nanti silakan coba dipelajari lebih detail ketika kalian sudah selesai kuliah ini ya. Kenapa kemudian itu jadi logaritmik? Pelajari bagaimana binary search itu bekerja. Nah, kemudian berikutnya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk mencetak seluruh elemen. Mencetak seluruh elemen, kalau dia satu elemen, sebuah tabel dengan satu elemen, maka cukup eksekusi satu fungsi output ya. Kalau dua, dia eksekusi dua aksi output. 3 juga demikian. Jadi dia konstan, bukan konstan, tapi linear terhadap banyaknya elemen yang ada di tabel yang sedang kita proses. Nah, 3 pertanyaan ini menunjukkan bagaimana algoritma itu berjalan ya, dikomparisikan atau dibandingkan dengan membesarnya jumlah elemen ya. Apakah kemudian dia bergerak secara linear, apakah dia logaritmik, atau bahkan apakah dia tetap saja waktu eksekusinya sama, yaitu konstan. Kita coba lihat bagaimana analisis terhadap kompleksitas algoritma yang bisa kita lakukan pada satu case. Yang dalam hal ini kita akan coba lihat algoritma selection sort ya. Di prosedur maximum sort ini yang diharapkan adalah dari tabel yang menjadi parameter output dari algoritma ini, parameter input dan output algoritma ini, diharapkan hasilnya adalah sebuah tabel dengan elemen-elemen yang terurut mengecil ya, terurut mengecil. Elemen pertama adalah elemen yang paling besar dan kemudian elemen terakhir adalah elemen yang paling kecil. Nah, apa yang dilakukan di algoritma ini, saya tidak akan membahas sangat detail tentang logik dari algoritma, tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ada dua loop yang dilakukan di sini. Loop yang pertama adalah loop ini ya, for pass sama dengan 1 sampai n min 1, dan kemudian yang kedua adalah for i sama dengan plus 1 to n ya. Perhatikan di dua titik ini ya. Apa yang dilakukan di loop yang bawah adalah melakukan, maksud saya loop yang ada di tengah ya. Yang dilakukan di sini adalah mencari indeks dengan nilai maksimum ya. Jadi ini mencari indeks di bagian maksimum dan indeks dengan nilai maksimum, dan kemudian nanti setelah ketemu itu nanti akan dilakukan pertukaran pada bagian ini ya, di bagian ini dilakukan pertukaran ya. Nah, proses ini ya akan diulang sejumlah 1 sampai n-1 yang digambarkan oleh pas yang ada di sini. Oke. Nah, dalam satu proses untuk mencari nilai maksimum itu di situ ada proses iterasi yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya ada dua iterasi di sini. Cari di satu slot tertentu nilai maksimum, dan kemudian kalau sudah ketemu tukarkan, nanti maju lagi dan seterusnya, sehingga ada dua loop di sini yang menentukan bagaimana proses selection sort ini berjalan. Nah, pertanyaannya adalah berapa kompleksitas algoritma selection sort? Berapa kali operasi perbandingan dilakukan jika n sama dengan 2, jika n sama dengan 3, jika n sama dengan 4, atau jika n sama dengan misalnya 100.000 ya. Kalau kita lihat kembali bagaimana algoritmanya berjalan, maka sebenarnya selection sort ini memiliki kompleksitas kuadratik karena kurang lebih dia akan melakukan proses perbandingan ya, sebanyak n di loop yang paling dalam tadi, dan kemudian setiap kali n perbandingan itu ada loop yang luar yang for pass i sama dengan, atau for pass sama dengan 1 sampai n minus 1 tadi. Jadi kira-kira ya, kenapa saya katakan kira-kira, karena kompleksitas algoritma ini tidak merupakan nilai eksak, tetapi mengambil kemungkinan loop yang paling besar gitu ya.
Sehingga kita bisa mengatakan kompleksitas algoritma selection sort itu adalah kompleksitas yang kuadratik, ya, kuadratik, yang artinya apa? N kuadrat. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan berapapun n-nya, berapapun banyaknya elemen yang ada dalam tabel, kita bisa mengatakan kurang lebih dibutuhkan waktu, ya, dibutuhkan waktu dalam hal ini adalah waktu dengan tanda kutip, ya, sebesar n kuadrat. Dengan kata lain, kalau 2 maka dia 2 kuadrat, artinya 4 kali perbandingan tadi itu. Kalau dia 100.000 maka 100.000 kuadrat kira-kira, ya. Itulah yang disebut sebagai kompleksitas algoritma. Jadi untuk jumlah data n yang sangat besar, kita mengekspresikan banyaknya operasi sebagai apa yang disebut sebagai the order of complexity, atau secara sederhana kita katakan sebagai kompleksitas dari algoritma, ya, yang biasanya direpresentasikan sebagai notasi big O, ya, jadi tanda O ini, ya. Misal kalau kita bicara jumlah operasi diperkirakan sebanyak n, maka kita sebut sebagai ON, ya. Jumlah operasi sama dengan n per 5 plus 7. Nah, ini yang menarik. Kita tidak mengatakan ON per 5 plus 7, tetapi kita tetap mengatakan ini kompleksitasnya adalah ON. Kenapa? Karena pembagian dengan bilangan konstan 5 dalam hal ini, atau penambahan dengan bilangan 7 itu diabaikan untuk perhitungan kompleksitas algoritma, sehingga komponen yang terpenting adalah aspek n-nya di sini, operasi terhadap n yang relatif tidak terlalu signifikan mempengaruhi dengan pembagian 5 maupun dengan 7, sehingga tetap ON, ya. Demikian juga halnya 3n plus 15, ini juga disebut sebagai ON. Nah, 3 contoh yang di atas ini seringkali disebut sebagai kompleksitas linear, artinya beban operasi atau waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi itu linear dengan ukuran dari elemen atau banyaknya elemen data, ya, elemen tabel. Kalau data dalam hal ini disebutkan seperti tabel. Nah, contoh yang lain adalah jika jumlah operasi itu kemudian berdasarkan perhitungan kita adalah sebanyak 5n kuadrat plus 2n, maka kita bisa mengatakan elemen terbesarnya adalah n kuadrat, sehingga big O-nya kita nyatakan sebagai ON kuadrat, atau sering disebut sebagai kuadratik atau kompleksitas algoritma yang kuadratik. Contoh lain adalah kalau dalam perhitungan kita jumlah operasinya adalah 7 dikalikan log 10n ditambah 3, maka kita sebut sebagai O log n atau logaritmik. Nah, perbandingan berbagai macam fungsi big O bisa dilihat pada tabel tanda grafik yang tampak pada layar. Kita lihat garis hijau ini adalah konstan, ya. Artinya apa? Tidak peduli berapapun jumlah data, berapapun banyaknya data, dia akan konstan banyaknya operasi di sini. Contoh dari big O yang konstan itu adalah menemukan elemen terkecil dari sebuah tabel yang terurut membesar. Pasti akan ditemukan di elemen yang pertama, sehingga tidak diperlukan iterasi sebanyak jumlah elemen yang ada di tabel, pasti selalu ketemu di pertama. Jadi mau 1000, mau 2000, mau 1 juta, dia akan menemukannya di elemen yang pertama, sehingga dia konstan. Nah, contoh yang lain adalah O log n, yang ini salah satu contoh algoritma yang kompleksitasnya O log n adalah binary search. Demikian juga yang lain, misalnya linear search, ini ON. Ya. Kemudian merge sort ON log n, ya. Kemudian quick sort, selection sort, bubble sort, ini masuk pada ON kuadrat.
Contoh persoalan yang lain yang lebih kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang cepat sebenarnya itu adalah bagaimana kita menemukan semua subset dari himpunan yang ada, ya. Jadi menemukan himpunan bagian dari sebuah himpunan. Kita tahu bahwa jumlah dari himpunan bagian dari sebuah himpunan itu adalah 2 pangkat n, sehingga untuk bisa menemukan semua subset dari sebuah set itu membutuhkan kompleksitas O2 pangkat n. Problem yang lain yang nanti kita akan bahas adalah traveling salesman problem, yang masuk dalam kategori yang dikelompokkan dalam persoalan yang kompleks yang membutuhkan waktu operasi, ya, yang diukur dengan kompleksitas algoritma dengan nilai big O n faktorial. Ya, ini adalah contoh dari persoalan yang kompleksitasnya sangat tinggi. Ini adalah sebuah statement yang disampaikan oleh Church dan Turing, ya. Nanti silakan cari di Google siapa beliau-beliau ini. Pernyataan mereka berdua yang disebut sebagai tesis, ya, tesis Church Turing ini menyatakan bahwa prosedur apapun yang well defined yang dapat ditangani dan dilakukan oleh pikiran manusia dan pensil atau kertas dapat dilakukan dengan komputer digital konvensional yang tidak memiliki batasan memori. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seandainya kita memiliki komputer digital yang tidak ada persoalan dengan ukuran memori, maka semua persoalan, semua prosedur yang terdefinisikan dengan jelas dan yang dapat ditangani dan dilakukan oleh pikiran manusia dan pensil serta kertas itu dapat diselesaikan. Ya, yang menjadi persoalan selama ini adalah komputer digital itu pasti memiliki batasan memori, sehingga tidak semua prosedur yang well defined yang dapat ditangani oleh pikiran manusia dan bisa dikerjakan dengan pensil dan kertas itu dapat diselesaikan oleh komputer digital dalam rentang waktu yang bisa diterima, ya. Baik, kemudian kita masuk ke kategori persoalan computing, ya. Ada cukup banyak klasifikasi untuk mengkategorikan persoalan computing. Salah satu klasifikasi seperti tampak pada slide ini ada 5 klasifikasi, ya. Jadi yang pertama adalah persoalan disebut sebagai persoalan yang tractable atau tractable problem, ya, yang mudah dikerjakan dengan solusi yang efisien dalam waktu yang wajar. Yang dimaksud mudah dikerjakan di sini tentu saja dikerjakan oleh komputer secara waktu yang wajar. Ini biasanya masuk dalam kategori persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang penyelesaiannya adalah bersifat kompleksitas algoritmanya bernilai atau berada dalam kategori polinomial. Artinya apa? Artinya big O-nya adalah misalnya n kuadrat misalnya. Jadi polinomial, ya. Itu masih bisa dikatakan sebagai persoalan yang bisa dikerjakan atau mudah dikerjakan dengan solusi yang efisien. Nah, ada juga soal atau persoalan yang disebut sebagai intractable problem, tidak mudah dikerjakan. Yaitu apa? Yaitu persoalan-persoalan yang sejauh ini penyelesaiannya itu hanya bisa diselesaikan dengan algoritma yang kompleksitasnya 2 pangkat n, ya. 2 pangkat n. Salah satu contohnya tadi adalah menemukan himpunan bagian, menemukan seluruh himpunan bagian dari sebuah himpunan yang diberikan. Maka operasi yang dibutuhkan itu adalah sifatnya eksponensial atau big O-nya 2 pangkat n. Atau bisa juga persoalan-persoalan yang penyelesaiannya membutuhkan kompleksitas polinomial tetapi dengan derajat yang tinggi, misalnya saja n pangkat 10. Ya. Nah, ada persoalan yang lain yang disebut atau masuk dalam klasifikasi yang
persoalan dapat diselesaikan dengan pendekatan, ya, dengan approach, ya, sampai level tertentu, tetapi tidak optimal, ya, tidak optimal. Jadi disebut sebagai solvable approximately but not optimally, ya. Jadi dia selesaikan dalam secara pendekatan, ya, secara pendekatan, bukan solusi eksaknya, tapi ini yang mendekati solusi yang baik, tetapi kemudian tidak optimal. Ada juga sebenarnya persoalan-persoalan yang masuk dalam kategori belum memiliki solusi yang efisien. Ada juga persoalan yang masuk dalam kategori tidak dapat diselesaikan atau not solvable, dan dua yang terakhir ini kita tidak akan bahas di topik kali ini. Baik, kita coba masuk ke detail dari beberapa klasifikasi persoalan. Klasifikasi yang pertama adalah persoalan yang dapat dikerjakan dengan solusi yang wajar, ya, solusi yang efisien dalam waktu yang wajar. Jadi kecepatan solusi ini, ya, akan tumbuh secara polinomial relatif terhadap ukuran persoalan atau data. Contohnya mengurutkan kumpulan objek, menemukan apakah dua angka dalam sebuah koleksi adalah sama, ya. Jadi persoalannya bisa diselesaikan dan kecepatannya akan tergantung secara polinomial relatif terhadap ukuran persoalan data, ya. Sering disebut juga sebagai INP, ya, persoalan-persoalan INP, ya. P ini artinya adalah polinomial. Nah, contoh persoalan yang kedua ini adalah persoalan disebut sebagai intractable problems yang tidak mudah diselesaikan, ya. Artinya solusi penyelesaiannya secara efisien ini masih menjadi persoalan, ya. Jadi dia bisa diselesaikan tetapi tidak dapat diselesaikan dengan cukup cepat, ya. Contoh persoalan ini adalah persoalan-persoalan yang penyelesaiannya dengan big O 2 pangkat N, ya. Biasanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan di mana struktur dari penyelesaiannya menggunakan tree, ya. Bisa diselesaikan tetapi untuk N yang kecil, tapi kalau N yang besar dia akan berkembang menjadi sangat luar biasa. Contohnya di sini, ya, misalnya program yang melakukan perhitungan, ya, melakukan perhitungan sesuatu pada setiap leaf atau pada setiap node yang paling bawah dari struktur tree ini. Nah, maka akan terlihat bahwa kalau tree-nya mempunyai tinggi sebanyak n, kalau kita lihat di sini tinggi itu adalah jarak antara node yang paling atas yang tampak di layar ini dengan node yang paling bawah, ya. Ini 1, 2, 3. Maka dalam case ini ada head 3, ya. Sehingga untuk jenis tree yang semacam ini akan membutuhkan melakukan evaluasi terhadap nilai dari node ini sebanyak 2 pangkat n, ya. 2 pangkat n di sini, n adalah tinggi. Nah, ini masuk dalam kategori intractable problems. Nah, ada persoalan yang lain yang kita sebut sebagai persoalan knapsack problem, ya. Jadi sebagai ilustrasi, knapsack problem ini adalah seandainya kita punya sebuah karung, ya, atau sebuah backpack dengan berat yang dibatasi, yang dalam hal ini adalah berat 15 kilo, ya. Kemudian pertanyaannya adalah kalau kita punya box-box yang seperti ada di sekitar backpack yang ada ini, ya, ada box yang pertama warna hijau ini, nilai uangnya adalah $4, beratnya 12 kilo. Yang biru di sini nilai uangnya adalah $2, beratnya 2 kilo. Kemudian di sini $2, beratnya 1 kilo, dan seterusnya. Maka pertanyaannya adalah box yang mana saja yang kita bisa ambil. Ini ada banyak box sebenarnya di sini, ya, dengan ukuran-ukuran jenis ini yang bisa kita ambil untuk memaksimalkan nilai, ya, untuk memaksimalkan nilai yang ada, yaitu nilai dolar yang
merupakan akumulasi dari nilai box-box ini dengan batasan adanya berat dari backpack ini maksimal adalah 15 kilo. Nah, coba nanti kalian sambil istirahat di rumah coba apakah bisa menemukan ada berapa nilai yang kita bisa maksimalkan nilai dolar di sini dengan mengambil kotak-kotak yang mana saja ya. Ini adalah persoalan knapsack problem. Kita tidak membahas sangat detail tentang solusi algoritmanya tentu saja seperti yang saya katakan di awal slide sebelumnya ya, bahwa ini hanya untuk memberikan gambaran secara pengenalan atau sekilas ya. Nah, persoalan knapsack ini ya, itu masuk dalam kategori solvable approximately but not optimally in realistic time ya. Dia masuk di sana. Oke. Nanti ini akan kalian pelajari pada mata kuliah yang lain. Kalau di prodi informatika ada sebuah mata kuliah namanya strategi algoritma yang membahas persoalan-persoalan semacam ini dan solusi penyelesaiannya. Baik, kita masuk kepada satu persoalan yang lain yang dikenal sebagai persoalan traveling salesman problem ya. Di dalam persoalan traveling salesman problem ini sering disebut sebagai TSP ya. Persoalannya adalah demikian. Diberikan daftar kota dan jarak antar pasangan kota, kemudian tentukan rute terpendek untuk mengunjungi semua kota masing-masing tepat hanya satu kali, dan selanjutnya kembali ke kota asal ya. Jadi ini untuk menentukan rute. Kalau kita lihat gambar yang di bawah, sorry ini gambarnya tertutup video ya, ada kota A, B, C, D di sini dan E, masing-masing jarak antar kotanya ditentukan seperti ini. Maka kemudian pertanyaannya adalah, kalau kita ingin dari satu kota katakan A dan perlu mengunjungi semua kota yang lain dalam ini B, C, D dan E, dan nantinya kembali ke A, maka kita akan mencoba menyelesaikannya dengan mencoba-coba ya. Coba kalau seandainya A, B, C, D, E, coba seandainya A, D, C, B, E dan seterusnya ya. Jadi ada sekian banyak kombinasi dari penyelesaian persoalan traveling salesman problem ya. Tapi secara sekilas kita akan bisa melihat bahwa penyelesaiannya adalah seluruh kombinasi yang mungkin dari A, B, C, D, E dalam hal ini. Sehingga kalau solusinya dilakukan secara brute force, yang artinya adalah penyelesaian secara coba-coba tadi itu, maka kita harus mencoba semua kombinasi yang ada. Dan itu adalah penyelesaian dengan big O n faktorial ya. Nah, ada solusi yang lebih cepat yang disebut sebagai pendekatan atau algoritma-algoritma di dunia dynamic programming, dan itu bisa menyelesaikan secara lebih cepat, yaitu dengan big O n2 dikalikan 2 pangkat n ya. Ingat tadi kompleksitas tertinggi adalah n faktorial dan kompleksitas tertinggi kedua itu adalah kuadratik ya, n pangkat 2. Yang di sini ya sorry bukan kuadratik di sini ya, n kuadrat dikalikan 2 pangkat n. Jadi ini tertinggi yang kedua. Nah, di bagian kanan ini tentu saja ini hanya sekedar intermezzo ya. Jadi kalau kalian bicara tentang penyelesaian persoalan mengunjungi semua kota tepat satu kali dan kembali ke kota asal, nah di sini ada penyelesaian masalah yang disebut sebagai, tentu ini guruan ya, O1 atau konstan, yaitu apa? Yaitu menjual barang melalui eBay. Jadi mau kemana saja ya orang lain yang melakukan, sehingga bagi kita nggak terasa jalurnya seperti apa. Baik, nah mengapa kita kemudian perlu memahami
persoalan-persoalan lanjut seperti tadi dan beberapa algoritma yang sudah ditemukan oleh orang lain, karena pada dasarnya banyak persoalan-persoalan jenis yang masuk dalam kategori-kategori yang disebutkan pada slide-slide sebelumnya. Sehingga kita bisa menarik satu pelajaran, kita bisa memiliki best practice ya, untuk penyelesaian masalah. Artinya, jika diberikan sebuah problem yang sulit, yang disebut sebagai hard problem, nah daripada mencoba sendiri ya, untuk menyelesaikan, kita perlu melihat apakah sudah ada yang menyelesaikan problem yang sejenis, sehingga kita bisa adopsi, oh ini adalah persoalan TSP, dan persoalan TSP dengan dynamic programming bisa diselesaikan dengan kompleksitas demikian, kalau dilakukan dengan brute force tadi kompleksitasnya demikian, seterusnya, sehingga kita bisa memilih dan kemudian menentukan, oh ini adalah cara yang paling cepat. Kita tidak mencoba menyelesaikan sendiri, tetapi memanfaatkan penyelesaian atau algoritma yang sudah dikembangkan sebelumnya. Kemudian jika kita tidak perlu solusi yang tepat, ya tepat atau eksak, maka bisa juga menggunakan algoritma aproksimasi yang tadi masuk dalam kategori persoalan yang apa tadi, solusinya terlalu sulit untuk diselesaikan hasil eksaknya, tapi bisa didekati, bisa diaproksimasi ya. Nah, kita juga tahu bahwa beberapa persoalan tidak dapat diselesaikan dengan memprogram. Baik, itu adalah bahasan kita tentang kompleksitas algoritma, contoh-contoh beberapa persoalan pemrograman lanjut yang seperti yang saya katakan sebelumnya, sifatnya adalah pengenalan, tidak mungkin dibahas detail di kuliah ini karena waktunya terbatas. Nanti ada saatnya kalian mempelajari secara lebih detail bagaimana persoalan itu dan bagaimana penyelesaiannya, serta seberapa cepat penyelesaian untuk persoalan-persoalan tersebut. Nah, yang terakhir sebagai bagian dari bagian 2 kompleksitas algoritma dan computing pada umumnya, kalian bisa melihat link YouTube ini, melihat video pada link ini ya, nanti pada saat kalian sudah selesai mengikuti kuliah ini.